Di tengah lautan biru Laut Flores, berdiri gagah Pulau Komodo, tanah warisan leluhur yang dijaga oleh makhluk langka, bukan hanya Komodo, tapi juga seorang manusia Komodo bernama Henrico. Henrico, pemuda berusia 25 tahun, bukan manusia biasa. Tubuhnya kekar, kulitnya berkilau keperakan dengan sisik halus, dan matanya tajam seperti naga laut. Ia adalah keturunan dari perkawinan gaib antara perempuan Manggarai dan Raja Naga penjaga pulau. Dibesarkan oleh tetua adat di Labuan Bajo, Henrico tumbuh dengan nilai-nilai adat Manggarai Barat, menyerap kisah-kisah leluhur dari gembok bambu dan gendang tradisional yang selalu dipukul setiap upacara caci. "Engkau bukan hanya penjaga pulau, Henrico," kata tua Golo sambil menabur abu sirih di tanah. "Engkau penjaga seluruh jiwa Nusa Tenggara Timur." Suatu malam, seekor komodo putih muncul di mimpinya dan berkata, "Tanduk naga di Kelimutu telah dicuri. Tanpa itu, semua roh pelindung NTT akan sirna." Henrico pun memulai perjalanan suci, menelusuri setiap penjuru NTT demi mengembalikan keseimbangan dunia. Pulau Rote. Di sini, ia belajar tarian Foti dari penenun tua yang menyembunyikan peta gaib di balik kain tenun ikat rote. Dengan gerakan kaki dan lonceng perak, ia membuka gerbang rahasia menuju dunia arwah. Gunung Mutis, Timur Barat. Di Gunung Keramat ini, Henrico bertemu dengan roh leluhur Atoni Meto yang menantangnya dalam adu keheningan. Dengan napas naga dan hati manusia, Henrico membuktikan dirinya layak memegang Uis Neno, tongkat warisan langit. Sabu dan Raijua. Di tanah kering yang disucikan matahari, Henrico menemukan gong perunggu kuno yang hanya bisa dibunyikan oleh darah naga. Gong itu membangkitkan roh penjaga laut dari Laut Sawu. Ile Ape, Lembata, gunung api menyala. Di kawahnya, Henrico menantang roh api untuk membakar dosa para manusia yang telah merusak hutan dan laut. Dengan sisa kekuatan, ia menyelamatkan tenun suci Lama Holot yang dapat menutup robekan langit. Wolobobo, Bajawa. Di puncak dingin ini, ia berpuasa selama 7 hari. Arwah nenek moyangnya dari Ngada hadir dalam bentuk burung garugiwa. Mereka memberinya jimat batu dari Danau Kelimutu, batu yang dapat membangkitkan naga penjaga Komodo. Setelah mengumpulkan semua pusaka adat, Henrico kembali ke Pulau Komodo. Ia menyaksikan perompak modern mencoba mengubah tanah leluhur menjadi objek wisata tanpa ruh. Komodo-komodo ketakutan, hutan sekarat, dengan gendang dari rote, tongkat dari mutis, tenun Lama Holot, gong dari Sabu, dan batu dari Kelimutu, Henrico memanggil naga leluhur, Lio Maraga, dari bawah tanah. Pertempuran antara penjaga adat dan manusia serakah pun terjadi. Dalam dentuman petir dan auman naga, tanah Komodo dipulihkan. Air laut kembali biru. Komodo putih menundukkan kepalanya. "Kau telah menjadi penjaga sejati," bisik naga itu. "Kini, Nusa Tenggara Timur akan hidup selamanya dalam napasmu." Kini, Henrico hidup dalam mitos dan nyanyian. Anak-anak di seluruh NTT, dari Larantuka sampai Kupang, dari Alor sampai Ende, menyanyikan lagu tentang penjaga Pulau Komodo, manusia naga yang menyatukan seluruh roh adat dan budaya dalam satu jiwa.